Assalamualaikum. Halo Sobat Pintar. Perkenalkan, Kakak Sabira. Dan kali ini kita akan mengetahui mengenai materi berikut ini. Keadaan alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Lalu, bagaimana letak wilayah dan bentuk muka bumi negara kita, negara Indonesia? Secara astronomis atau berdasarkan garis lintang dan garis bujur, letak Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia menjadi wilayah tropis. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita tinggal di wilayah tropis seperti di Indonesia. Mengapa? Karena sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim, tidak jauh dengan antar musim, sehingga masih cukup nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam dan di luar rumah. Nah, lama siang dan malam juga hampir sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Dapat kita bandingkan dengan negara-negara yang letak lintangnya sedang, misalnya Amerika Serikat. Pada musim panas, lama siang jauh lebih lama dibandingkan malam. Sebaliknya, pada musim dingin, lama siangnya lebih pendek. Selanjutnya, letak geografis. Secara letak geografis, Indonesia terletak di sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan untuk di sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Dan terakhir, di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk bentuk muka bumi, Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Wah, banyak sekali ya Sobat Pintar. Nah, dari belasan ribu pulau tersebut, terdapat wilayah dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi, hingga pegunungan. Pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan air laut. Apa saja kelebihan di daerah ini? Yang pertama ialah penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, banyak dijumpai lahan subur. Nah, karena banyak tanah hasil endapan yang subur.
atau disebut dengan tanah aluvial. Yang ketiga, dataran rendah ini dekat dengan pantai, sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Yang keempat, dataran rendah memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Nah, di balik itu, ternyata wilayah dataran rendah memiliki potensi bencana alam. Bencana alam yang rentan terjadi di dataran rendah ialah banjir, gempa, hingga tsunami. Berikut cara agar kita terhindar dari bencana banjir. Yang pertama, kita harus sadar dengan tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, kita dapat membuat sumur resapan. Yang ketiga, kita tidak menebang pohon sembarangan. Kedua, bukit dan perbukitan. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter. Bukit tidak tampak curam seperti halnya gunung. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Di daerah perbukitan, aktivitas pemukiman tidak seperti di dataran rendah. Pemukiman tersebar pada daerah-daerah tertentu atau membentuk kelompok-kelompok kecil. Penduduk memanfaatkan lahan datar yang luasnya terbatas di antara perbukitan. Pemukiman umumnya dibangun di kaki atau lembah perbukitan karena biasanya di tempat tersebut ditemukan sumber air berupa mata air atau sungai. Daerah perbukitan sulit berkembang menjadi pusat aktivitas perekonomian karena mobilitas manusia tidak semudah di daerah dataran, sehingga pemusatan pemukiman dan industri relatif terbatas. Namun demikian, daerah perbukitan dapat dikembangkan menjadi daerah pariwisata karena panorama alamnya yang indah dan sejuk. Sama seperti halnya dataran rendah, daerah perbukitan memiliki potensi bencana alam. Potensi bencana alam yang dapat terjadi di daerah perbukitan adalah longsor. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan agar dapat mencegah terjadinya longsor? Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, tidak bermukim di wilayah rawan longsor. Nah, wilayah rawan longsor ini ialah di daerah yang belereng curam dan dekat dengan tepi gunung. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter. Daerah ini memungkinkan mobilitas penduduk berlangsung lancar, seperti halnya di dataran rendah. Oleh karena itu, beberapa dataran tinggi di Indonesia berkembang menjadi pemusatan ekonomi penduduk. Contohnya ialah dataran tinggi Bandung. Aktivitas pertanian juga berkembang di dataran tinggi. Sejumlah dataran tinggi pun dapat menjadi tujuan wisata karena udaranya sejuk, pemandangan alamnya yang indah, yang menjadi daya tarik penduduk untuk berwisata ke daerah dataran tinggi. Namun, di balik keindahan tersebut, dataran tinggi pun memiliki potensi bencana alam, yaitu banjir, karena bentuk muka buminya yang datar, sehingga berpotensi menimbulkan genangan air. Gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya.
Biasanya bagian yang menjulang dalam bentuk puncak-puncak dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Nah, gunung dan pegunungan ini rawan bencana juga, yaitu bencana gunung meletus. Terakhir, penting untuk kita mengetahui kondisi alam negara kita, negara Indonesia. Dan yang paling penting, kita harus bisa menjaga kelestarian lingkungan kita, negara kita, agar tetap asri, tetap lestari, hingga anak cucu kita nanti. Terima kasih Sobat Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.